Hai guys, apa kabarnya nih? Semoga kamu selalu sehat dan bersemangat dalam menjalani hari ya. Udah tahu belum nih kalau ternyata Fakultas Saintek gak hanya tentang kedokteran, teknik sipil, atau arsitektur aja loh. Ternyata ada banyak banget jurusan Saintek yang sepi peminatnya. Padahal jurusan tersebut memiliki peluang kerja yang sangat besar loh di Indonesia. So, kali ini kita akan ngebahas beberapa jurusan IPA yang sepi peminat, tetapi peluang kerjanya besar di Indonesia. Informasi ini cocok banget buat kamu yang lagi dilematis buat memilih jurusan kuliah. Yuk langsung cek video berikut ini. Jurusan IPA yang sepi peminat, tetapi peluang kerjanya besar banget. Yang pertama, oceanografi. Di urutan pertama ada jurusan oceanografi. Kamu udah pernah dengar belum tentang jurusan ini? Yap, kebanyakan pelajar Indonesia memang masih asing dengan jurusan yang satu ini, guys. Jurusan ini nggak jauh-jauh mempelajari segala sesuatu tentang laut. Namun, jurusan ini tergolong sebagai ilmu yang cukup kompleks. Kamu akan belajar tentang berbagai peristiwa atau fenomena laut dan menghubungkannya dengan berbagai bidang kehidupan, mulai dari bencana alam, teknologi rekayasa, sampai mempelajari titik-titik yang mengandung mineral tinggi. Jurusan ini memiliki peluang kerja yang besar banget karena kelangkaan peminatnya di Indonesia. Kamu bisa bekerja di BMKG, perusahaan pertambangan, sampai menjadi peneliti laut di LIPI. Gak hanya itu, prospek untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri dari jurusan oceanografi juga sangat tinggi loh guys. Yang kedua, teknik nuklir. Hayo, apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata nuklir? Kebanyakan tentu membayangkan soal ledakan, bom, maupun peristiwa Hiroshima Nagasaki, bukan? Akan tetapi, di balik dampak negatif yang ditimbulkan nuklir, ternyata ada sederet manfaat yang didapatkan juga loh. Hal inilah yang akan kamu pelajari dalam jurusan teknik nuklir. Kamu akan mempelajari berbagai reaksi atom dengan berbagai jenis material, radiokimia, maupun dampak yang ditimbulkan dari nuklir sendiri. Ya, segala materi yang fisika banget akan kamu temui deh di jurusan yang satu ini. Oh iya, prospek kerja lulusan teknik nuklir juga besar banget loh. Mulai dari dosen, bekerja sebagai ahli nuklir, peneliti batan, maupun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri seperti Jerman atau Rusia. Yang ketiga, teknik planologi. Planologi terdengar asing kan? Namun nama lain dari jurusan planologi ialah teknik perencanaan wilayah dan kota. Kalau kayak gini udah nggak terlalu asing kan? Jurusan ini memang sangat dibutuhkan, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga wajar banget kalau planologi disebut sebagai salah satu jurusan IPA yang sepi peminat, tetapi peluang kerjanya besar banget. Di sini, kamu akan belajar mengenai perencanaan pembangunan kota, pemetaan, struktur tanah, sampai transportasi. Walaupun terdengar cukup geografi, ternyata jurusan ini dipelajari dari sudut pandang teknik, sehingga kamu akan mempelajari materi sosum maupun saintek secara bersamaan. Prospek kerjanya gimana dong? Umumnya, lulusan planologi akan bekerja di berbagai lembaga pemerintahan. Beberapa di antaranya juga menjadi konsultan pembangunan maupun bekerja di perusahaan konstruksi. Yang keempat, manajemen sumber daya perairan. Jurusan berikutnya ialah manajemen sumber daya perairan. Terdengar sangat biologi ya guys. Ternyata, kebanyakan mata kuliah yang kamu pelajari justru tentang kimia loh. Lalu, belajar tentang apa aja sih di jurusan ini? Kamu akan mempelajari berbagai cara dan teknik pembudidayaan, penangkaran, sampai pemanenan ikan atau biota laut. Wih, udah seperti anak ekonomi kan? Terus prospek pekerjaannya gimana dong? Kebanyakan lulusan jurusan ini bekerja di Kementerian Kelautan, Dinas Provinsi, dan gak sedikit yang menjadi wirausaha berdasarkan pembelajaran saat kuliah. Yang kelima, teknik desain manufaktur. Jurusan yang satu ini juga tergolong cukup jarang nih di Indonesia. So, teknik desain manufaktur ialah jurusan yang mempelajari teknik meningkatkan estetika produk melalui desain.
Walaupun terkesan mudah dan estetika sekali, ternyata jurusan ini juga termasuk ke kategori IPA guys. Artinya, kamu tetap mempelajari berbagai perhitungan matematis, fisika, dan kimia juga. Prospek kerja lulusan teknik desain dan manufaktur ini tergolong tinggi loh. Umumnya, ahli desain manufaktur dibutuhkan berbagai perusahaan pesawat, otomotif, sampai berbagai pabrik mesin dan material. Yang keenam, teknik astronomi. Pasti udah nggak asing lagi kan dengan yang satu ini? Jurusan ini mempelajari disiplin ilmu yang lebih spesifik dari yang kamu temui di SMA guys. Mulai dari objek alam semesta, kosmologi, sampai benda-benda langit yang semuanya ditinjau dari sudut pandang fisika. Jurusan satu ini tergolong sebagai jurusan yang fisika banget guys. Kalau biasanya pelajaran fisika yang kamu pelajari di sekolah termasuk fisika klasik, maka fisika di jurusan astronomi lebih mengarah ke fisika modern. Nah, prospek kerjanya gimana dong? To be honest ya guys, hampir kebanyakan lulusan teknik astronomi kerjanya tuh di LIPI, perusahaan pesawat terbang atau dirgantara, dan dosen sekaligus peneliti. Yang ketujuh, fisioterapi. Jurusan ini menggunakan ilmu biologi sebagai dasar dari pembelajarannya. Fisioterapi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari kerangka tubuh, otot, sendi, hingga tulang pada manusia. Jurusan ini dekat banget dengan ilmu kedokteran. Bisa kamu bayangkan kan, kenapa fisioterapi termasuk ke dalam jurusan IPA yang sepi peminat, tetapi peluang kerjanya besar banget. Tentunya karena nggak banyak ahli tulang persendian yang ada di Indonesia. Walaupun peluang kerjanya besar, fisioterapi juga memiliki berbagai risiko tinggi karena berhubungan dengan manusia sekaligus nyawa, guys. Yang kedelapan, fisika murni. Terakhir adalah fisika murni. Berbeda dengan jurusan astronomi yang menggunakan teori fisika modern tentang wormhole, black hole, kecepatan cahaya, maka fisika murni lebih berfokus pada fisika klasik. Teori dasarnya adalah Newton. Jurusan satu ini tergolong sepi peminat karena mata kuliah yang cukup sulit untuk dipelajari pelajar pada umumnya. Hanya beberapa siswa yang memang memiliki passion di fisika yang masuk ke jurusan ini guys. Padahal, prospek kerja lulusan fisika murni sangat besar loh. Umumnya, mereka lebih diarahkan untuk menjadi peneliti atau dosen dalam kampusnya. Sehingga kebanyakan dari lulusan fisika murni melanjutkan pendidikan fisika di luar atau dalam negeri, kemudian menjadi peneliti di berbagai instansi. Nah, itu tadi beberapa jurusan IPA yang sepi peminat, tetapi peluang kerjanya besar banget. Apakah kamu tertarik dengan salah satu jurusan yang tadi, guys? Kalau iya, jangan lupa tulis jurusan impianmu di kolom komentar ya. Semoga kamu bisa masuk ke jurusan impianmu ya. Semangat!